Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Salsa Firikabilita sebagai tim pengajar dari mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia akan melanjutkan materi pada minggu kemarin. Jadi pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai konsep dasar, di mana konsep dasar tersebut terdapat hakikat morfologi, fungsi morfologi, dan juga objek kajian morfologi itu sendiri. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai satuan-satuan gramatik bahasa Indonesia. Di sini ada yang tahu nggak apa itu gramatikal? Gramatikal bisa diartikan sebagai salah satu tatanan bahasa Indonesia yang membuat satu kata dapat mengalami perubahan makna dikarenakan adanya proses tertentu. Nah, gramatikal sendiri ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada aspek tata bahasa yang menjadi acuannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gramatikal morfologis. Gramatikal morfologi sendiri bisa dikatakan sebagai kesesuaian dengan aturan morfologi atau sistem bentuk dalam bahasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai satuan gramatik. Satuan gramatik merupakan satuan-satuan atau bentuk yang mengandung makna atau memiliki arti, baik arti leksikal maupun makna dalam kata ataupun gramatikal, yaitu makna yang timbul dari adanya peristiwa gramatikal itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hierarki satuan gramatik, di mana dalam satuan gramatik ini hierarki satuan gramatik terdapat 6, yaitu morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan yang terakhir ada wacana. Kita akan membedah satu-satu. Oke, dari yang pertama terdapat morfem. Morfem merupakan satuan yang diberikan terhadap satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Contohnya yaitu morfem ber, morfem menasal, morfem di, dan morfem penasal. Yang kedua ada kata. Kata merupakan satuan bebas terkecil baik secara fonologik maupun gramatik. Kata ini dibagi dalam satuan fonologik dan gramatik, yang artinya dalam satuan fonologik kata merupakan satuan yang dibagi atas suku kata dan jumlah fonem, yaitu terdiri atas satu atau beberapa suku. Contohnya pada kata berjalan. Nah, pada kata berjalan satuan fonologik memiliki 3 suku kata, yaitu ber, ja, lan, dan memiliki 8 fonem. Nah, sedangkan satuan gramatik merupakan satuan yang terdiri dari satu atau beberapa morfem. Contohnya pada kata berjalan, dalam satuan gramatik, kata berjalan memiliki morfem ber dan jalan. Selanjutnya yang ketiga ada frasa, di mana frasa merupakan perpaduan dua kata atau lebih yang membentuk kesatuan makna dalam suatu kalimat. Contohnya sudah pergi, akan makan, pulang pagi, dan sebagainya. Nah, yang keempat terdapat klausa. Klausa merupakan kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat. Contohnya pada kalimat orang tuanya sudah sehat. Nah, orang tuanya menjadi subjek dan sudah sehat sebagai predikat. Selanjutnya yang kelima ada kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan juga menyatakan makna yang lengkap. Misalnya pada kalimat aku membaca buku di perpustakaan. Nah, aku sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan di perpustakaan sebagai keterangan tempat. Nah, yang terakhir ada wacana, di mana wacana ini merupakan bagian unsur kebahasaan yang paling lengkap karena terdiri atas kata, morfem, frasa, klausa, dan juga paragraf. Contohnya, wacana dapat berupa novel, cerpen, artikel, berita, dan sebagainya. Pada subbab selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk gramatik.
Nah, bentuk-bentuk gramatik ini terdapat dua, yaitu bentuk tunggal dan juga bentuk kompleks. Bentuk tunggal merupakan satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Nah, satuan ini bisa dikatakan sebagai monomorfemis. Nah, bentuk tunggal meliputi verba yang mengacu pada perbuatan dari adanya keadaan. Contohnya, sibuk, tidur, lari, makan, sore, lelah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk kompleks, di mana bentuk kompleks ini merupakan satuan gramatik yang terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Satuan ini bisa dikatakan sebagai polimorfemis. Nah, bentuk kata kompleks meliputi kata berafiks. Contohnya menasal, ber, an, yang disertai dengan kata kombinasi afiks seperti di, i, dan ke, an. Contohnya kata berjalan yang terdiri atas bentuk ber plus jalan. Nah, menari terdiri atas bentuk menasal plus tari. Membelikan terdiri atas bentuk menasal plus beli plus an. Nah, pada subbab yang terakhir kita akan membahas mengenai pembagian morfem, di mana pada pembagian morfem ini terdapat 3. Yang pertama ada morfem bebas, yang kedua ada morfem terikat, dan yang terakhir ada morfem setengah bebas. Kita akan membedah satu-satu. Yang pertama ada morfem bebas, di mana morfem bebas yaitu morfem yang memiliki makna leksikal dan bisa berdiri sendiri dalam sebuah tuturan. Nah, morfem bebas ini bisa disandingkan dengan morfem terikat. Contohnya jual, sungai, pohon, makanan, dan sebagainya. Karena satuan ini bisa berdiri sendiri di dalam satu tuturan. Nah, yang kedua yaitu morfem terikat, di mana morfem terikat merupakan morfem yang tidak memiliki makna leksikal. Karena morfem ini tidak bisa berdiri sendiri sehingga bergantung dan terikat dengan morfem lain. Morfem terikat sendiri terdiri atas beberapa jenis afiks seperti afiks ber, ter, menasal, ka, an. Nah, untuk itu afiks tidak dapat berdiri sendiri dalam sebuah tuturan biasa, melainkan selalu terikat pada satuan lain. Nah, contohnya pada satuan jual yang memiliki yang menjadi kata menjual, penjual, berjual, dan dijual. Nah, satuan-satuan yang semacam ini selalu terikat pada satuan lain, diantaranya menasal, penasal, ber, di, ter, per, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu morfem setengah bebas. Morfem setengah bebas memiliki makna leksikal, dapat berdiri sendiri, tetapi keberadaannya bergantung pada morfem lain. Nah, artinya meskipun morfem setengah bebas pada dasarnya morfem bisa berdiri sendiri, tetapi maknanya ini tidak dapat diartikan. Contohnya pada kata kepada, dari, daripada, tentang, sebab, karena, dan sebagainya.